Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Hai tua, ini adalah hadiah yang telah aku janjikan padamu saat itu. Ini akan memungkinkan Anda untuk memulihkan kekuatan puncak Anda saat itu. Haha, bagaimanapun, maafkan saya. Xiao Yan telah berhutang pil obat ini padamu selama 3 tahun, 3 tahun bisa lama atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Butuh waktu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar ke seluruh wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan yang terkandung di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak, saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih ingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan-lahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Sekte Awan Berkabut, yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan tetapi lebih dari setengah murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang tetap hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, orang dapat tanpa basa-basi mengatakan bahwa Sekte Awan Berkabut tidak hanya kehilangan serangan ini tetapi juga telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan, yang telah menderita cukup banyak kerusakan, para pengamat di sekitar klan primer mulai berpencar dengan kejutan yang tersisa di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup menonton. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota kemungkinan akan tampak telah menumbuhkan sayap saat mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita mengejutkan ini. Wajah yang awalnya agak putus asa dari anggota klan primer juga telah menurunkan batu-batu berat di hati mereka setelah akhir pertempuran besar ini. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Yafei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik ke punggungnya dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak laki-laki?" Hehehe. Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Douki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis saat dia melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru kemudian dia dengan lembut menjawab, "Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Untungnya, Anda telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak boleh kembali dan mencari saya." Xiao Li mengusap kepalanya pada sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikit pun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Saya baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara kepada Xiao Li dengan sedikit terkejut, "Sebaliknya, kalian anak kecil. Mengapa kamu telah mencapai kelas doang setelah tidak bertemu denganmu hanya selama 2 tahun? Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, hehe, ini tentu saja semua berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling-paling hanya akan menjadi Douling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan adalah karena dia takut kakak laki-laki akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat tetapi tidak selamanya. Menurut cerukan Life Devouring Pill, dalam hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun tersisa untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah, pil pemakan kehidupan, saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?"
Ya, saya terkena panah dingin yang ditutupi racun ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Paling tidak, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan banyak hal dan berlatih. Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan atas lumpuh kedua kakinya. Masih ada beberapa metode untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kita hanya bisa mengambil sesuatu secara perlahan. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Haha, bahkan jika kita ingin mengejar satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, kan? Pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang dalam kekacauan total, itu masih harus bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang berbicara dengan gembira dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan mengerumuni aula. Semua orang mengerumuni aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan sementara para ahli dari gerbang Xiao, seperti Bi Qiao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tegak di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandangnya sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di dalam aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah kepada mereka dengan ekspresi hormat. Kadang-kadang, mereka juga memberikan senyum sopan saat berbicara dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa berlama-lama di nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa mengejar mereka. Senyum di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan keterkejutan pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai hari Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong memecat beberapa pelayan wanita setelah menerima semua tamu. Baru kemudian dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan, aku khawatir kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Misty Cloud Sect setelah kembali, kan? Apakah Hai Tua berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan Sekte Awan Berkabut dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa pelan. Karena ini masalahnya, aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan Misty Cloud Sect saat ini. Ekspresi Hai Bodong berangsur-angsur menjadi serius saat dia perlahan berbicara, perkembangan Sekte Awan Berkabut selama 3 tahun ini jauh melebihi harapanmu. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Misty Cloud Sect, kecuali Yun Shan, hanya memiliki Yun Yun sebagai elit Do Huang. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sa terbunuh di tangan Anda, kemungkinan Sekte Awan Berkabut masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalamnya. Seharusnya juga memiliki beberapa ahli Do Huang. Mereka seharusnya menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan paksa. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Douki dari Yun Di dan Yun Sa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia, oleh karena itu, kekuatan Misty Cloud Sect mungkin lebih kuat dari 3 tahun lalu tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga terkejut saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Sekte Awan Berkabut dalam waktu sesingkat itu. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya dalam Misty Cloud Sect. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Misty Cloud Sect yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara.
Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu jelas merupakan Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yunshan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan tetua Sekte Awan Berkabut melonjak begitu besar. Saat ini, kekuatan mistik Cloud Sect tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke pihak Anda. Tindakan Sekte Awan Berkabut beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun, karena kekuatan Yunshan, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani menyuarakannya. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda termasuk dalam pertempuran langsung dengan Yunshan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengungkapkan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tetapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sekte Awan Berkabut benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Mystic Cloud Sect. Selain itu, Sekte Awan Berkabut juga memiliki Yunshan yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri. Hai Bodong berbicara dengan serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 plus ahli Do Uang. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikan Sekte Awan Berkabut hanya dengan mengandalkan mereka. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepukan bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Douki. Tidak lama setelah tepuk tangan Xiao Yan terdengar, sedikit suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Yin Gutua, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Dou Huang. Hehe, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini. Yin Gutua itu menyapu pandangannya ke aula dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan ketika ketiga orang itu muncul. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai Tua, sekarang, jumlah Dou Huang di tanganku tidak lebih rendah dari Sekte Awan Berkabut. Apa yang perlu ditakuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tertegun saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Syok berangsur-angsur menyerbu ke dalam hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah bayangan gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Anda. Tidak disangka Anda masih menyembunyikan sesuatu. Betapa tidak terduga. Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian. Dia mendecakkan bibirnya dan memuji. Xiao Yan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan dengan lembut berkata, adapun Yunshan itu, serahkan dia pada. Ruang di aula tiba-tiba bergoyang sebelum kata-katanya selesai. Segera, sosok tinggi dan pendek anehnya muncul. Orang dengan sosok tinggi itu mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang menyihir dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu dingin dan sedingin es, menyebabkan seseorang takut melihatnya secara langsung. Di sampingnya ada seorang gadis kecil mengenakan pakaian putih ungu pucat. Mata besarnya yang seperti permata hitam gelap berputar-putar, dengan rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya. 2 orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis kecil itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiao Yan langsung bergerak-gerak saat melihat pemandangan ini. Wajahnya sekali lagi berubah menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahu dia lagi.
Ketika Hai Bodong, yang duduk di kursi pemimpin, melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya sendiri. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Ratu. Ratu. Ratu Medusa. Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, suara yang memiliki ketakutan dalam suara seraknya akhirnya dimuntahkan dengan kering dari tenggorokan Hai Bodong. Sulit membayangkan tingkat keheranan apa yang diterima Hai Bodong ketika wajah yang dikenalnya itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan elit Dou Huang yang bahkan tidak akan merasakan ketakutan seperti itu ketika berhadapan dengan Yun Shan bergetar ketika dia berbicara. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiao Yan. Xiao Yan tidak menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Xian dan dengan cepat menyita kotak giok itu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Xian yang memiliki senyum canggung. Kamu harus menghindari menciptakan masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, aku akan segera mengirimmu kembali. Xian buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiao Yan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiao Yan. Medusa di samping juga agak tidak berdaya ketika dia melihat Xian menyerah begitu cepat di sampingnya. Sepasang matanya yang menyihir melintas sejenak di bawah fokus mata Xiao Yan yang dipenuhi amarah. Sesaat kemudian, dia sepertinya menjelaskan, ini, barusan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu, Xian dan saya pergi melihat sekeliling dan secara tidak sengaja mendapatkan sedikit sesuatu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas. Benda ini sebenarnya dicuri dari klan primer. Meskipun Xiao Yan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat wajah Medusa yang tampak seolah-olah situasinya sangat buruk sehingga tidak akan ada perbedaan dalam memperburuknya. Dia menoleh ke arah Hai Bodong di kursi pemimpin dan berkata, maaf, Hai Tua. Kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Xiao Yan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ke samping ketika dia melihat ini, tampak seolah-olah dia sangat tidak mau berpisah dengannya. Namun, ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya, dia hanya bisa mengangkat kepalanya tanpa daya. Sepasang mata yang sangat indah, panjang, dan sipit menatap Hai Bodong di kursi pemimpin, yang menatapnya dengan ekspresi tertegun. Kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak sedingin es dan tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan, tidak perlu. Tidak perlu untuk. Kami akan memberikannya karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah hal-hal yang ingin dilelang oleh klan primer kami. Perlakukan itu sebagai melakukan kebaikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum malu saat melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah itu, dia tanpa daya menyimpan kotak giok itu, berbalik dan dengan kejam memotong Medusa yang diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Xian kembali ke kursinya. Batuk, seseorang, bawa kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan ketika dia melihat Medusa berdiri di aula. Xiao Yan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ekspresi sedingin es Medusa diam-diam menjadi sedikit lebih hangat di keramahan Hai Bodong. Baru kemudian dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah dia segel selama bertahun-tahun, sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Yin Gutua, dan yang lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan tertawa getir, kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, memang tidak perlu takut pada Yun Shan. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit untuk mengundang dewa besar ini untuk bergerak, oleh karena itu, kamu tidak boleh terlalu berharap padanya. Saya pribadi akan menangani Yun Shan ketika kita benar-benar bertarung dengan sekte awan berkabut pada saat itu. Dia, tergantung pada suasana hatinya, dia mungkin senang menonton di samping. Medusa dengan elegan duduk di kursi. Tangannya yang halus memegang cangkir teh saat dia perlahan menyesapnya. Dia sepertinya belum mendengar kata-kata Xiao Yan.
Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Xiao Yan sebelumnya, sepertinya mereka berdua seharusnya memiliki hubungan yang cukup baik. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara itu mengingat karakternya? Orang itu akan lama diretas menjadi beberapa bagian. Keganasan dan kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dirasakan Hai Bodong secara pribadi. Selain itu, kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Yan memiliki perasaan mengejek yang dingin kepada mereka. Ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. Kamu akan berurusan dengan Yun Shan? Bukankah risikonya terlalu besar? Sesaat kemudian, Hai Bodong, yang pikirannya tidak membuahkan hasil apapun, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak, kemungkinan dia mengalahkan Yun Shan sangat rendah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kita mampu bergandengan tangan dengan mereka, peluang kita untuk menang mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, fama di Asosiasi Alkemis dan Iblis Tua dari Keluarga Kekaisaran semuanya adalah ahli dari kelas Dou Huang. Yang terakhir telah maju ke puncak kelas selama bertahun-tahun. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah Anda sempurnakan untuk saya. Saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang sukses yang cukup besar dalam mengalahkan Yun Shan jika pasangan kita bergandengan tangan. Hai Bodong menyarankan. Terserah kamu. Xiao Yan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Iblis tua dari keluarga kekaisaran dan fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan oleh klan Nalan dan klan Mu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Do Uang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat sikap acuh tak acuh Xiao Yan. Dia tiba-tiba bertanya, situasi seperti apa yang ingin Anda hadapi ketika Anda menuju Misty Cloud Sect kali ini? Aku tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kita meninggal. Saya ingin Sekte Awan Berkabut benar-benar lenyap dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Misty Cloud Sect saat ini mencakup setengah dari Kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya dari root, Anda harus menghapus semuanya. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Misty Cloud Sect. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiao Yan untuk mengesampingkan prasangkanya terhadap faksi lain di masa lalu. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Masih jauh dari cukup untuk benar-benar melenyapkan Misty Cloud Sect hanya dengan mengandalkan orang-orangmu. Hal-hal ini adalah hal-hal yang paling tepat untuk keluarga kekaisaran. Xiao Ding merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berpikir sejenak setelah mendengar Xiao Ding membuka mulutnya dan tidak terus melawan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan menyusahkan Hai Tua untuk membantu saya melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Misty Cloud Sect dimulai. Saya telah melihat sedikit backstabbing beberapa tahun ini. Kamu anak kecil. Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar pikiran Xiao Yan yang agak konspiratorial. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Dari ketakutan samar yang biasanya dimiliki faksi-faksi ini untuk Misty Cloud Sect, kedua belah pihak kemungkinan akan memiliki kesamaan untuk bekerja sama. Masih ada satu masalah lain. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Kita mungkin harus menyelesaikan dengan satu orang jika kita ingin melenyapkan Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. Siapa? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Pilaja Guhi. Xiao Yan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan menggumamkannya di bawah mulutnya sekali saat dia mengingat orang itu, yang sudah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6 seperti Guhi di dalam Kekaisaran.
Jika dia membantu Misty Cloud Sect, kemungkinan dia setidaknya bisa mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di Kekaisaran. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya sebelum menyerang Sekte Awan Berkabut. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hampir melupakan orang penting ini. Gu Hi juga seorang alkemis tingkat 6. Xiao Yan jelas mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang dikumpulkan Han Feng dari wilayah sudut hitam, bahkan membuat akademi dalam pusing. Meskipun kemampuan pemurnian Gu Hi mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah alkemis tingkat 6 sejati tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dia juga merupakan masalah besar. Gu Hi bukan orang biasa. Meskipun hubungannya dengan Misty Cloud Sect tidak lagi sebaik di masa lalu selama beberapa tahun ini, dia pada akhirnya adalah tetua upeti dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara dengan sedikit sakit kepala. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara beberapa saat kemudian, bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Gu Hi? Hai Bodong terkejut saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, Gu Hi juga seorang penatua dalam nama dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Gu Hi. Yang terbaik adalah saya bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Xiao Yan mengangguk dan menjawab.